yang tingkat kerawanan bencananya itu tinggi, ya. Selain sebetulnya nggak cuma di Bantul ya, kalau di Jogja, hampir semua wilayah Jogja itu punya potensi bencana yang sama tingginya. Nah, tapi ini saya, ambil case atau ambil contoh di Kabupaten Bantul yang memang sudah punya strategi penanganan kebencanaan yang relatif settle ya, dibandingkan wilayah-wilayah lain. Oke, kita lihat dulu dari peta Kabupaten Bantul, bahwa secara geografis ada 17 kecamatan ya. Di sana itu ada aliran sungai besar namanya Sungai Progo. Kalau teman-teman mungkin pernah rafting ya, pernah arung jeram di sana di Progo. Nah, ini adalah salah satu sungai yang besar di Jogja, khususnya yang melintasi wilayah Kabupaten Bantul. Lalu ada Sungai Opak dan Sungai Oya ya. Nah, di Bantul itu juga ada wilayah perbukitan ya. Wilayah perbukitan di mana salah satu kompleks pemakaman sakral di mana raja-raja Jogja itu dimakamkan, yaitu di kompleks pemakaman Imogiri. Ya, itu juga letaknya ada di Bantul. Kemudian Bantul itu teman-teman ya di sebelah selatan itu langsung berbatasan dengan Samudra Hindia ya. Makanya teman-teman kalau piknik ke daerah Jogja, wilayah pantainya itu pasti sebagian besar mayoritas ada di wilayah Bantul ya. Itu. Karena kalau Bantul itu langsung berbatasan dengan laut selain Gunung Kidul ya. Jadi antara Gunung Kidul dan Bantul. Lalu juga ada yang namanya sesar aktif OPA. Oke. Nah, kita lihat apa aja sih ancaman bencana yang bisa dialami oleh masyarakat sekitar Bantul ya. Oke, ada beberapa ancaman. Banyak ya, relatif banyak, bukan beberapa lagi, tapi hampir semua jenis bencana, kerawanan bencana itu ada di sana. Misalnya banjir ya, kemudian cuaca ekstrim karena berbatasan dengan wilayah Gunung Kidul, di mana Gunung Kidul itu penciri wilayahnya yang memang sering dialami oleh warga masyarakat di sana adalah kekeringan ekstrim ya. Kekeringan ekstrim yang sepanjang tahun itu hampir terjadi di wilayah Gunung Kidul dan sebagian kecil Bantul. Oke. Nah, karena Bantul sebelah selatan itu langsung berbatasan dengan laut, maka rawan terjadinya gempa bumi tektonik. Ya, juga tidak terpisahkan kerawanan terjadinya gempa bumi vulkanik yang diakibatkan oleh aktivitas Gunung Merapi. Ya. Oke, kemudian ya tadi ya kekeringan, tanah longsor, kebakaran, otomatis biasanya kalau aktivitas seismik tektonik ya atau vulkanik diikuti bukan vulkanik, tektonik ya, tektonik itu biasanya diikuti oleh ancaman tsunami ya. Nah, kemudian juga ada ancaman wabah penyakit. Oke. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul itu membuat pemetaan kecamatan-kecamatan, sebaran kecamatan di Kabupaten Bantul beserta kerawanan bencana yang bisa terjadi di sana. Tadi kan di awal-awal saya katakan ada 17 kecamatan ya adik-adik. Nah, Pemkab di sana itu bikin peta sebaran kerawanan bencana yang bisa jadi dialami oleh Kabupaten Bantul. Jadi itu dibedakan per kecamatan adik-adik. Nah, tiap kecamatan itu punya kerawanan bencana. Ada yang rendah, ada yang tinggi di beberapa jenis bencana ya. Kayak Kecamatan Pajangan, Pandak, kemudian Sedayu ini relatif rendah ya dari 9 macam bencana yang tadi saya sebutkan di awal. Ada yang kecamatannya itu tinggi ya. Ini misalnya Sanden. Sanden itu nama pantai, salah satu kecamatan, sorry ya. Salah satu nama kecamatan yang punya pantai wisata ya namanya Pantai Sanden. Makanya ini tingkat gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, tsunami-nya itu tinggi. Ya. Kemudian Dlingo itu kekeringannya tinggi. Lalu daerah-daerah yang punya pantai, itu Serandaan itu juga punya pantai ya.
ini tingkat tsunami-nya tinggi, kemudian, mana lagi nih? Oh, ada yang tinggi semua teman-teman, Piungan, Kecamatan Piungan. Kalau teman-teman pernah mendengar ya, di Bantul itu hampir semua tinggi ya, hampir semua tinggi kecuali satu yang rendah adalah epidemi dan wabah penyakit. Oke. Kemudian ada juga Kecamatan Banguntapan ya, Banguntapan itu juga salah satu kecamatan yang ada di Bantul. Hampir semua ancaman bencananya itu tinggi, hanya ada kekeringan dan tanah longsor ya, yang persepsi bencananya itu rendah. Oke, ini cara Pemkab Bantul itu memetakan potensi bencana yang bisa terjadi di wilayah kabupaten mereka berdasarkan peta sebaran tiap kecamatan ya. Oke. Nah, pemerintah Bantul itu juga merealisasikan bagaimana penanggulangan bencana secara lebih strategik. Mereka itu bikin apa teman-teman? Bikin perda. Jadi kalau misalkan mau penanganan bencana di tingkat di tingkat wilayah kabupaten atau kota itu berjalan secara efektif, maka itu harus dipayungi oleh peraturan daerah, peraturan provinsi misalnya. Ya, harus ada aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang resmi supaya penanganan bencana itu menjadi lebih strategik, lebih prosedural ya. Kemudian juga bisa ditanggulangi secara efektif gitu dan lain-lain. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana gambaran penanganan kebencanaan atau mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemkab Bantul. Jadi mereka itu membagi 4 tahap adik-adik dalam penanggulangan bencana. Ada tahap kesiapsiagaan, ada tahap, dari tahap pencegahan dulu ya. Tahap pencegahan dan mitigasi dulu, kemudian tahap kesiapsiagaan, ini yang label kuning, lalu tahap tanggap darurat yang label merah, dan tahap pemulihan yang paling kanan bawah, abu-abu bawah itu. Nah, tentu kalau sebelum bencana itu terjadi, sebuah wilayah yang sudah terpetakan punya kerawanan bencana yang tinggi, maka akan menjadi sasaran program pencegahan dan mitigasi bencana, ya. Karena ya berdasarkan data-data yang didapatkan atau dihimpun bahwa kerawanan bencana itu bisa menjadi potensi, ya, apabila dan potensi itu akan dibarengi dengan resiko yang minimal kalau warga masyarakatnya, elemen-elemen yang kemungkinan besar menjadi penyintas bencana itu di kemudian hari, kemudian diberikan bekal pencegahan dan mitigasi. Ya, jadi kita berikan rencana mitigasinya baik secara fisik, secara psikologis, secara mungkin bisa diberikan bekal mitigasi ekonomi ya, karena kan ketika sebuah setting bencana itu terjadi, kelumpuhan ekonomi akan biasanya mengikuti ya adik-adik gitu. Nah, berikutnya dalam situasi kegawat daruratan ya, mulai masuk ke tahap siap siaga, itu biasanya sudah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda kalau sebuah wilayah itu akan terjadi bencana. Itu mulai ada yang namanya peringatan dini ya, kita masuk pada tahap siap siaga. Biasanya ada rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu berarti rencana yang dibuat untuk menyiagakan ya, menyiagakan segala hal yang berkaitan dengan sebelum bencana itu terjadi ya, gitu. Nah, berikutnya ketika bencananya sudah terjadi nggih, ada yang namanya tahap tanggap darurat ya. Biasanya ini ada rencana operasi. Rencana operasi ini berlangsung bisa singkat, bisa lama ya, tergantung tingkat keparahan bencana yang ditimbulkan. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya rencana pemulihan ya. Rencana pemulihan ini bisa jadi juga rencana pemulihan jangka pendek, bisa rencana pemulihan jangka panjang. Semua itu bisa dilihat dari hasil asesmennya ya adik-adik. Jadi hasil asesmen itu bisa jadi akan menentukan seperti apa, seberapa lama rencana operasi maupun rencana pemulihannya ya. Oke. Nah, berikutnya
Ada beberapa strategi utama yang diaplikasikan oleh Pemkab Bantul ya, dalam penanggulangan bencana. Salah satunya adalah membuat, mmm, planning ya atau rencana penanganan tematik kawasan rawan bencana gitu. Jadi mereka kayak bikin program khusus yang dibakukan itu berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Bantul. Mereka bikin yang namanya penanganan tematik kawasan rawan bencana ya. Nah, mereka itu bikin yang namanya Desa Tangguh Bencana atau Desa Tagana ya. Oke, Desa Tagana. Apa sih Desa Tagana itu ya? Desa Tagana di Kabupaten Bantul itu didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 ya. Jadi Desa Tagana kalau ala orang Bantul itu desa atau kelurahan yang punya kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Jadi Pemkab Bantul itu memetakan desa-desa atau wilayah-wilayah yang punya daya survival, yang punya daya proteksi, yang punya sumber daya untuk bisa bersiap, untuk bisa bertahan dan pulih lebih cepat setelah bencana-bencana tertentu itu melanda wilayah tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari potensi sumber daya ekonominya ada nggak ya, sumber daya ekonomi mandiri. Misalnya nih, erupsi erupsi Gunung Merapi itu melanda sebagian besar wilayah Bantul termasuk desa-desa penghasil kain batik gitu ya. Jadi wilayah Jogja kan juga salah satu yang terkenal ya dengan produksi kain batik dan katakanlah contohnya produsen kain batik Jogja yang terkenal itu ada di beberapa desa di wilayah Bantul. Nah, wilayah desa-desa tertentu yang diprediksi akan yang diprediksi akan mengalami dampak erupsi dari Gunung Merapi itu kemudian disiapkan ya supaya masyarakat sekitar, pemerintah desa sekitar itu siap ya dengan resiko-resiko yang akan terjadi saat erupsi Gunung Merapi itu sampai di wilayah desa mereka. Otomatis kan produksi kain batik yang biasanya secara reguler atau rutin dilakukan itu nggak bisa atau mandek dalam sepersekian waktu gitu. Makanya itu disiapkan supaya mereka jadi lebih siap ya dan ketika nanti sudah memungkinkan erupsinya selesai gitu ya dan nggak berapa lama kemudian memang desa itu disiapkan yuk kita nggak lama-lama untuk recovery gitu ya dari situasi dari situasi chaos akibat erupsi Gunung Merapi gitu misalkan. Nah, untuk detail strateginya seperti apa, ya, ini yang masih saya cari ya, bagaimana kemudian pemerintah kabupaten itu mendorong mendorong desa-desa tertentu yang sebagai produsen kain batik itu untuk bisa recovery lebih cepat atau pulih lebih cepat. Strategi detailnya itu yang masih saya cari gitu. Tapi itu kurang lebih bagaimana Pemkab di sana itu mendorong terbentuknya desa atau kelurahan tangguh bencana. Selain mungkin desa atau kelurahan yang punya potensi budaya misalkan ya, atau potensi ekonomi yang lain, penghasil bakpia kah, atau penghasil apa misalnya ya, penghasil makanan-makanan tertentu kah gitu ya, yang diharapkan ketika selesai, bencananya terjadi itu ya bisa bangkit lebih cepat gitu dengan potensi ekonomi yang ada di situ gitu atau potensi sumber daya alam yang ada di sekeliling wilayah itu gitu. Oke. Nah, jadi bisa dibikin desa tangguh bencana itu komponennya lumayan kompleks teman-teman, tapi harus ada apa? Harus ada legislasinya, harus ada aturannya dulu tadi ya, perdanya, perkapnya seperti apa ya, peraturan-peraturan yang melindungi atau payung hukumnya kayak apa itu harus ada. Lalu harus ada perencanaannya ya, desa tangguh bencana seperti apa yang diproyeksikan akan dilembagakan di wilayah tertentu ya.
kemudian harus ada pendanaannya, jangan lupa ya, Jerbasuki mawa beo, kalau bahasanya orang Jawa ya, sorry, kalau apa namanya, nasihatnya orang Jawa ya, Jerbasuki mawa beo. Kalau mau bikin program maka harus ada uitnya, ya, harus ada cuannya, nggak mungkin nggak ada program kalau misalnya nggak ada dananya gitu ya. Mungkin bisa, tapi nggak bisa seefektif yang kita bayangkan ya. Semua itu harus ada sumber pendanaannya. Kemudian harus ada pengembangan kapasitas ya. Jadi pengembangan kapasitas ini penting karena masyarakat atau komponen-komponen yang terlibat dalam desa tangguh bencana itu harus secara rutin dilatih ya, diberikan arahan, kemudian ditajamkan bagaimana mereka untuk bisa menghasilkan action yang lebih efektif gitu. Karena yang namanya bencana itu kan nggak bisa di-planning kapan datangnya. Yang namanya bencana itu nggak bisa ditentukan ya, terjadinya itu kapan persisnya, seperti apa bentuknya, atau seberapa hebat bencananya gitu. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana kemudian desa tangguh bencana ini bisa secara berkala sewaktu-waktu itu siap ya untuk menghadapi resiko keadaan darurat tertentu gitu. Itu teman-teman ya. Oke. Jadi desa tangguh bencana itu prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat gitu. Bukan untuk siapapun tapi untuk masyarakat desa setempat minimal ya. Karena menurut riset pemulihan bencana berbasis komunitas itu konon lebih cepat dan efektif ya dibanding pemulihan bencana berbasis individu gitu. Oke, nah dalam desa tangguh bencana itu ada yang namanya forum desa atau kelurahan ya. Ini jadi wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi atau kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana gitu. Makanya tadi saya katakan yang namanya penyatuan persepsi pembentukan desa tangguh bencana itu harus dilakukan secara rutin atau berkala teman-teman. Supaya apa? Supaya keterampilan, ketajaman berpikir, kemudian bagaimana kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat dalam desa tangguh bencana itu bisa siap sewaktu-waktu apabila kondisi darurat itu terjadi. Begitu ya. Oke. Oke. Nah, itu ya yang saya tambahkan sedikit.